Seluruh insan aparatur sipil negara atau ASN, TNI maupun Polri dan pensiunan mendapatkan kabar bahagia. Pemerintah memastikan akan memberikan insentif tambahan. Insentif yang dimaksud adalah pencairan tunjangan hari raya atau THR yang akan disalurkan sejak H-10 sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri. Bukan hanya itu, mereka juga akan diberikan gaji ke-13 sebelum tahun ajaran baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers secara virtual memastikan pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran. Besarannya bahkan mencapai 30,8 triliun. Untuk ASN, TNI, Polri, DIPA-nya 7 triliun. Untuk ASN daerah dan P3K dialokasikan sebesar 14,8 triliun. Dan untuk para pensiunan dialokasikan anggaran THR sebesar 9 triliun, kata Sri Mulyani akhir pekan lalu. Adapun THR yang diberikan pada tahun ini mencakup komponen gaji pokok dan tunjangan melekat. Tunjangan yang dimaksud antara lain tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Sementara itu, Bendahara Negara juga memastikan pemerintah akan menyalurkan gaji ke-13 bagi para abdi negara. Insentif yang kerap diberikan setiap tahun ini akan dikucurkan pada Juni 2021 mendatang. Pemerintah akan memberikan gaji ke-13 yang pelaksanaannya akan dilaksanakan pada Juni 2021. Ex-Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, besaran gaji ke-13 yang diterima ASN, TNI maupun Polri serta pensiunan mencakup komponen gaji pokok dan tunjangan melekat, yakni tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Dengan ini kita harapkan ASN, TNI, Polri, dan pensiunan tetap fokus menjalankan tugas secara penuh, dedikasi, dan tetap merawat dan menjaga Indonesia. Berikut besaran THR dan gaji 13 tahun 2021 kepada pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai aparatur sipil negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42-PMK.05-21. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural, ketua atau kepala atau dengan sebutan lain Rp9.592.000, wakil ketua atau wakil kepala atau dengan sebutan lain Rp8.793.000, sekretaris atau dengan sebutan lain Rp7.993.000, anggota Rp7.993.000, pejabat eselon 1 atau pejabat tinggi utama atau pejabat pimpinan tinggi madya Rp9.592.000, eselon 2 atau pejabat pimpinan tinggi pratama Rp7.342.000, eselon 3 atau pejabat administrator Rp5.352.000, eselon 4 atau pejabat pengawas Rp5.242.000. PNS atau ASN dengan jenjang pendidikan. Pertama, pendidikan SD SMP sederajat, masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp2.235.000, masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp2.569.000, masa kerja di atas 20 tahun Rp2.971.000. Yang kedua, pendidikan SMA atau D1 sederajat, masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp2.734.000, masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp3.154.000, masa kerja di atas 20 tahun Rp3.738.000. Pendidikan D3 sederajat, masa kerja 10 tahun Rp2.963.000.
Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp3.411.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp4.046.000. Yang keempat, pendidikan S1 atau D4 sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp3.489.000. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4.043.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp4.765.000. Yang kelima, pendidikan S2 S3 sederajat. Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp3.713.000. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4.306.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp5.110.000. Gaji ke-13 pensiunan 2021 cair pada bulan Juni 2021 tanpa tunjangan kinerja atau TUKIN. Hal itu sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan atau Menq RI Sri Mulyani. Pemerintah akan memberikan gaji ke-13 yang pelaksanaannya akan dilaksanakan pada Juni 2021, ujar Sri Mulyani. Keputusan ini dalam PMK nomor 42/PMK.05/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan THR dan gaji ke-13. Berdasarkan PMK itu, selain gaji ke-13, mereka juga akan mendapatkan THR. Namun untuk THR ini belum ada penjelasan lebih lanjut dan detail dari pihak pemerintah. Adapun ASN yang berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13 antara lain PNS dan CPNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Sri Mulyani menyampaikan, seperti halnya tahun lalu, gaji ke-13 tahun ini juga tidak akan disertai dengan tunjangan kinerja. Meski begitu, Sri Mulyani berharap penghapusan komponen tunjangan kinerja ini tidak mempengaruhi fokus PNS, TNI, dan Polri dalam melaksanakan tugas dan menjaga Indonesia. Lantas, berapa besaran tunjangan kinerja yang tak dimasukkan dalam gaji ke-13? Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang pedoman perhitungan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil dijelaskan, penghitungan tunjangan kinerja PNS ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan dengan menerapkan prinsip-prinsip adil, objektif, transparan, dan konsisten. Penghitungan kinerja perlu didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan penilaian prestasi kerja pegawai serta mempertimbangkan kemampuan uang negara. Di dalam aturan tersebut dijelaskan, besaran tunjangan kinerja PNS didasarkan pada nilai atau kelas suatu jabatan yang diperoleh melalui proses evaluasi jabatan.